Hai, terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Di channel ini, kami akan hadirkan kumpulan kisah kriminal dunia dan juga banyak kisah fakta misterius dunia yang gak kalah menarik buat kalian tonton. Video ini dibuat bertujuan hanya untuk edukasi dan penyampaian informasi belaka. Dan semua isi cerita dibahas tanpa mengurangi atau menambahkan fakta-fakta utama dari peristiwa tersebut. Disclaimer, seluruh isi cerita dalam video ini dikutip dari berbagai sumber digital, laporan berita, dan dokumen yang tersedia untuk publik. So, mari kita mulai kisahnya. Jumat malam, 13 Juni 2003. Bagi sebagian besar orang, malam itu hanyalah akhir pekan yang biasa. Lampu-lampu Bangsar Shopping Center di Kuala Lumpur pun masih bersinar terang. Pengunjung datang dan pergi, menikmati makan malam, berbelanja, atau sekedar menghabiskan waktu bersama teman. Di antara mereka, ada seorang wanita muda bernama Jenny Ong. Tak ada yang berbeda dari malam itu. Ia baru saja menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Suasana penuh tawa perlahan berakhir ketika jarum jam mendekati pukul 10:30 malam. Satu persatu mereka berpamitan. Tak seorang pun menyadari bahwa itu adalah kali terakhir mereka melihat Jenny dalam keadaan hidup. Dengan langkah santai, Jenny berjalan menuju area parkir bawah tanah untuk mengambil mobilnya. Lorong parkir tampak lengang. Hanya suara langkah kaki dan gema mesin kendaraan yang sesekali terdengar. Di tempat itulah semuanya berubah. Di sudut area parkir, seorang pria telah mengamati keadaan. Namanya Najib Al-Tantas. Ia bukan petugas keamanan. Ia juga bukan orang yang sedang menunggu keluarga atau teman. Berdasarkan hasil penyelidikan, ia berada di lokasi itu tanpa tujuan yang jelas dan kemudian mengincar seorang korban yang tampak sendirian. Ketika Jenny membuka pintu mobilnya, Najib bergerak cepat. Dalam hitungan detik, ia memaksa masuk ke dalam kendaraan. Jenny berusaha melawan, namun ruang sempit di dalam mobil membuatnya sulit melarikan diri. Pelaku berhasil mengambil alih kendali kendaraan. Beberapa saat kemudian, mobil itu keluar dari kawasan Bangsar Shopping Center. Bagi orang-orang yang melihatnya dari kejauhan, tidak ada yang tampak mencurigakan. Padahal, sebuah penculikan baru saja terjadi. Mobil terus melaju meninggalkan pusat kota Kuala Lumpur. Di dalam kendaraan, Jenny berusaha bertahan. Ia mencoba berbicara kepada pelaku, berharap masih ada sedikit belas kasihan yang tersisa. Sejumlah laporan media menyebut bahwa selama perjalanan korban terus memohon agar dilepaskan. Bahkan, beredar kisah bahwa ia sempat meminta pelaku berhenti untuk menunaikan sholat subuh, dengan harapan menemukan kesempatan menyelamatkan diri. Namun, bagian percakapan ini tidak pernah dipastikan secara resmi dalam putusan pengadilan. Yang pasti, perjalanan itu tidak berakhir dengan kebebasan. Mobil terus melaju menuju kawasan sepi di Hulu Langat, jauh dari keramaian kota. Sesampainya di kawasan yang terpencil, tragedi itu mencapai puncaknya. Di tempat yang sunyi, Jenny Ong langsung dihabisi oleh pelaku. Setelah memastikan korbannya tidak lagi bernyawa, pelaku berusaha menghilangkan jejak. Jenazah dibawa ke kawasan hutan dan dibakar agar identitas korban sulit dikenali. Dengan mengira semua bukti telah hilang, pelaku meninggalkan lokasi. Namun, ia tidak menyadari satu hal. Jejak kejahatan seringkali jauh lebih sulit dihapus daripada yang dibayangkan. Keesokan harinya,
keluarga mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Jenny tidak pulang ke rumah. Telepon genggamnya tidak bisa dihubungi. Tidak ada kabar, tidak ada pesan. Mobilnya pun menghilang. Laporan orang hilang segera dibuat kepada polisi di Raja Malaysia. Apa yang awalnya dianggap sebagai kasus hilangnya seorang wanita muda, perlahan berubah menjadi penyelidikan besar yang menyita perhatian publik Malaysia. Tim penyidik bekerja tanpa henti. Mereka memeriksa rekaman CCTV dari Bangsar Shopping Center, menginterview para saksi, menelusuri kendaraan yang keluar masuk area parkir, dan mengumpulkan setiap petunjuk sekecil apapun. Beberapa hari kemudian, sebuah perkembangan penting terjadi. Mobil milik Jenny akhirnya ditemukan. Bagi penyidik, kendaraan itu bukan sekedar mobil. Mobil tersebut adalah tempat yang menyimpan banyak jawaban. Tim forensik menemukan berbagai barang bukti, termasuk sidik jari dan jejak biologis yang kemudian menjadi bagian penting dalam penyelidikan. Potongan-potongan teka-teki mulai tersusun. Petunjuk demi petunjuk akhirnya membawa polisi menuju kawasan Hulu Langat. Di sanalah mereka menemukan sesosok jasad yang telah hangus terbakar. Pemandangan di lokasi sangat memilukan. Tim forensik kemudian melakukan proses identifikasi. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan ilmiah, identitas korban akhirnya dipastikan. Jasad itu adalah Jenny Ong. Saat itulah kasus orang hilang resmi berubah menjadi kasus pembunuhan, dan seluruh Malaysia mulai mengikuti perkembangan penyelidikan ini. Bukti terus mengarah kepada satu nama, Najib Altantas. Penyidik menggabungkan hasil pemeriksaan forensik, barang bukti dari kendaraan, keterangan para saksi, serta jejak keberadaan pelaku sebelum dan sesudah kejadian. Semakin lama, lingkaran penyelidikan semakin sempit, hingga akhirnya Najib ditangkap. Ia kemudian menjalani pemeriksaan intensif untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kasus ini akhirnya dibawa ke meja hijau. Dalam persidangan, jaksa menghadirkan berbagai bukti, mulai dari hasil pemeriksaan DNA, temuan laboratorium forensik, barang bukti dari mobil korban, hasil autopsi, keterangan para ahli, hingga kesaksian dari sejumlah saksi yang membantu menyusun rangkaian peristiwa. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan, pengadilan menyatakan bahwa Najib Altantas terbukti bersalah atas pembunuhan Jenny Ong. Berdasarkan hukum Malaysia yang berlaku saat itu, ia dijatuhi hukuman mati. Kasus Jenny Ong bukan hanya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa kejahatan dapat terjadi dalam hitungan detik, bahkan di tempat yang tampak aman seperti area parkir pusat perbelanjaan. Kerja keras penyidik, ahli forensik, dan para saksi akhirnya mampu mengungkap pelaku di balik kejahatan tersebut. Namun, bagi keluarga Jenny Ong, tidak ada putusan pengadilan yang benar-benar mampu mengembalikan orang yang mereka cintai. Dan hingga hari ini, nama Jenny Ong tetap dikenang sebagai salah satu korban dalam kasus kriminal yang paling mengguncang Malaysia pada awal tahun 2000-an. Menurut kalian, apa yang bisa kita ambil dari kasus tragis Jenny Ong ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa ikuti akun ini untuk kisah kriminal nyata, misteri paling gelap di dunia, dan investigasi yang juga mengguncang dunia.
Bagikan video ini ke teman-teman kalian, karena mungkin mereka juga punya pendapat lain yang bahkan belum pernah kita dengar sebelumnya. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga selesai, dan sampai jumpa pada kisah-kisah menggemparkan lainnya. Bye!